Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswi program studi kesehatan masyarakat Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang ingin berbagi informasi kepada teman-teman semua tentang pencemaran udara di jalan protokol Kota Semarang akibat asap kendaraan. Perkembangan suatu kota memberi efek terhadap meningkatnya aktivitas masyarakat kota. Aktivitas masyarakat kota ini membutuhkan sistem transportasi yang memadai, sehingga dapat memperlancar aktivitas masyarakat Kota Semarang. Kota Semarang merupakan salah satu kota besar di Indonesia yang mempunyai pertumbuhan kendaraan yang tinggi. Hampir setiap hari, beberapa jalan di protokol Kota Semarang seperti Jalan Setiabudi, Jalan Anton Sujarwo selalu dipadati lalu lalang oleh kendaraan sepeda motor, mobil, bis, dan juga truk. Sesuai dengan pengamatan di ruas Jalan Setiabudi dan Jalan Anton Sujarwo yang dilakukan oleh Risman beserta kawan-kawan dalam kurun beberapa waktu, menunjukkan bahwa jumlah kendaraan tertinggi dari jenis sepeda motor, mobil, bis, dan truk yang melintas di kedua ruas jalan tersebut didapatkan ada pada pukul 7 hingga 8 pagi hari, serta pukul 4 hingga 5 sore hari. Tingginya jumlah kendaraan tersebut menyebabkan kandungan karbon monoksida di udara melebihi nilai baku mutu, yaitu sebesar 15.000 mikrogram per normal meter kubik. Sedangkan jumlah kadar karbon monoksida di Jalan Setiabudi pada pukul 7 hingga 8 pagi hari yaitu sebesar 22.231 mikrogram per normal meter kubik. Dan jumlah kadar karbon monoksida di Jalan Anton Sujarwo pada pukul 4 hingga 5 sore hari sebesar 19.685 mikrogram per normal meter kubik. Kandungan karbon monoksida yang banyak di udara dapat memberikan dampak negatif pada tubuh manusia. Zat karbon monoksida ini akan mengganggu pengikatan oksigen pada darah karena CO lebih mudah terikat oleh darah dibandingkan dengan oksigen dan gas-gas lainnya. Hal ini menyebabkan sakit kepala, pusing, sesak nafas, muntah, mual, dan bahkan dapat menyebabkan kematian. Tidak hanya zat karbon monoksida saja yang dihasilkan oleh kendaraan yang dapat memberikan dampak negatif, tetapi terdapat pula hidrokarbon, oksida-oksida nitrogen, sulfur dioksida, dan juga ozon. Dampak polusi udara dari hidrokarbon dapat menyebabkan tumor pada organ lain selain paru. Sedangkan untuk dampak polusi udara dari oksida-oksida nitrogen dalam konsentrasi tinggi dapat menyebabkan kelumpuhan sistem syaraf, peradangan akut, dan kekejangan. Sedangkan dampak polusi dari sulfur dioksida dapat menyebabkan iritasi pada paru-paru sehingga menyebabkan timbulnya kesulitan bernafas. Dan yang terakhir ada dampak polusi udara dari ozon yang apabila berkontak dengan ozon pada kadar 1-3 ppm selama 2 jam pada orang-orang yang sensitif dapat mengakibatkan pusing berat. Dari kelima zat berbahaya yang ditimbulkan oleh kendaraan bermotor, zat yang paling sering ditemukan di tubuh manusia yaitu karbon monoksida. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, berikut ini beberapa anjuran bagi warga setempat untuk mengurangi polusi udara. Yang pertama, meminimalisir penggunaan kendaraan pribadi. Meminimalisir penggunaan kendaraan pribadi artinya mengurangi menggunakan kendaraan pribadi, dikarenakan banyaknya asap pembuangan yang dihasilkan oleh kendaraan pribadi, baik itu mobil ataupun motor. Yang kedua, merawat mesin kendaraan secara rutin. Kendaraan yang tidak dirawat secara rutin dan berkala lebih beresiko mencemari udara di sekelilingnya. Hal ini disebabkan oleh mesinnya yang bermasalah serta oli yang tidak pernah diganti. Yang ketiga, menggunakan transportasi umum. Warga setempat dianjurkan menggunakan transportasi umum untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, agar polusi udara ke lingkungan dapat diminimalisir. Kemudian yang keempat,
berjalan kaki, atau bersepeda. Apabila kita ingin ke suatu tempat yang jaraknya dekat, kita tidak ada salahnya jika berjalan kaki atau bersepeda. Selain untuk mengurangi polusi, kedua aktivitas fisik ini juga mampu membuat tubuh menjadi lebih sehat dan bugar. Kemudian yang kelima, membuat taman di halaman rumah. Membuat taman di halaman rumah akan membuat udara sekitar menjadi lebih segar. Bagi yang tidak mempunyai lahan yang luas, kita bisa berkebun dengan cara hidroponik. Dan kemudian yang keenam, menyediakan tempat liburan ramah lingkungan. Mendorong industri pariwisata untuk menyediakan tempat liburan yang ramah lingkungan, sehingga banyak wisatawan asing yang bersedia membayar lebih mahal asal kegiatan liburan mereka itu ramah lingkungan dan melestarikan kebudayaan setempat. Terima kasih telah menyimak video kami. Kami harap informasi yang kami sampaikan dapat menambah pengetahuan teman-teman tentang pencemaran udara. Jangan lupa klik tombol like-nya ya. See you di informasi kami selanjutnya.